pertama atau aspek pertama di dalam menyelesaikan skripsi itu adalah Anda, ya, ada pada diri Anda. Apa itu maksudnya? Kita itu harus punya pandangan gitu loh di dalam diri kita. Apakah apa tujuan kita menyelesaikan skripsi itu, ya, dan kemudian skripsi seperti apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Ini penting. Apakah kita menyelesaikan skripsi cukup sekedar kita lulus saja, yang penting kita jadi sarjana atau mendapatkan gelar, maka tentu tulisannya di sini biasa-biasa saja karena target kita adalah cukup sebatas lulus gitu. Apakah kita membuat skripsi itu mengharapkan agar menjadi skripsi yang bagus atau tulisan kita bagus? Ini biasanya perlu diingat bahwasanya lulusnya kita ketika kita sudah punya target seperti itu biasanya lulusnya agak lama sedikit gitu. Agak lama sedikit ini wajar karena dari yang biasa menjadi hal yang agak luar biasa. Kemudian ada juga yang perlu menjadi komitmen di dalam diri kita. Apakah kita akan lulus cepat dengan tulisan yang bagus dan luar biasa? Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah tantangan. Karena banyak orang itu lulus cepat, ya, tapi ternyata karyanya biasa-biasa aja. Ada yang karyanya bagus, tapi lulusnya agak lama gitu. Tapi yang luar biasa adalah kita lulusnya cepat, tapi ternyata karya kita bagus gitu loh. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Kira-kira kita akan ada di posisi yang mana gitu loh. Tentunya itu ada pada diri Anda, yang Anda tahu itu saya itu seperti apa dan bagaimana, ya Anda sendiri yang tahu gitu. Tidak bisa kemudian orang lain akan mengukur standar kemampuan Anda. Tapi yang paham terhadap diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Banyak faktor tentunya, ya. Banyak faktor yang mempengaruhi agar kita bisa lulus tepat waktu, kemudian bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat, dengan kualitas yang bagus. Tentunya ini banyak faktor. Namun secara umum saya membagi dua dari faktor itu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu apa saja? Yang pertama adalah motivasi. Ini penting. Motivasi untuk cepat lulus. Ini sangat penting dan harus tertanam di dalam diri kita. Kemudian tujuan. Kita harus ingat pada tujuan kita kuliah dulu di pertama semester 1. Tujuan kita adalah untuk mencari ilmu, ya, di thalabil ilmi tentunya, ilmu yang barokah dan manfaat. Ini ada pada tujuan gitu. Kita harus ingat tujuan kita adalah untuk mencari ilmu, makanya mau tidak mau kita harus lulus. Mau tidak mau kita harus bisa menghasilkan karya yang bagus. Kemudian yang penting juga adalah kita jangan pantang menyerah. Buatlah mental kita itu ibaratnya mental besi sekarang, bukan mental keropok. Gak ketemu dengan pembimbing satu kali, kita sudah merasa marah dan bagaimana, dan hal-hal lain, ada perasaan begini-begini. Kita ada revisi dan masukan dari pembimbing, kita sudah patah semangat dan lain-lain. Tidak demikian. Tapi kita harus pantang menyerah, berusaha untuk senantiasa bisa menyelesaikan itu dengan waktu atau batas waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian yang paling penting juga adalah, ini ada pada faktor internal, adalah time management. Bagaimana kita bisa mengatur waktu itu dengan baik dan benar, ya, ini penting. Makanya ketika Anda masuk pada tahap penyelesaian tugas akhir, buatlah schedule yang tepat dan benar. Kapan saya harus menyelesaikan preliminary risetnya, kemudian kapan saya harus menyusun latar belakangnya, kemudian saya kapan harus turun ke lapangan, kapan itu melakukan analisis dan lain-lainnya, dan kapan itu ujian. Di situ harus kita atur sedemikian rupa dan sebaik mungkin. Nah, dari dalam slide ini saya coba tayangkan di sini. Saya tadi menyebutkan bahwasanya motivasi dan tujuan itu adalah sebagai faktor internal yang tentunya ada di dalam diri kita. Motivasi, semangat kita itu loh ke depan itu. Apa yang kira-kira akan menjadi target kita untuk kedepannya? Apakah setelah sarjana kita akan tutup buku, buka terok? Artinya menikah gitu loh, ya.
Apakah kita akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu S2 ataupun S3 bagi yang sudah menyelesaikan tesis, atau kita akan bekerja? Atau bagaimana? Ini harus menjadi catatan kita semua untuk senantiasa menjadi tujuan dan motivasi kita untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Nah, time management atau schedule ini harus kita buat. Bulan pertama, apa yang harus kita selesaikan? Misalnya, elaborasi topiknya, cari sumber sebanyak mungkin, membuat latar belakang, bimbingan rutin dan revisi. Ini kita selesaikan pada bulan pertama. Bulan kedua dan bulan ketiga juga demikian. Apa yang akan kita lakukan dan akan kita kerjakan tentunya harus sudah terschedule dengan baik dan tertata dengan baik gitu, agar kita bisa selesai tepat waktu. Dan tentunya dengan harapan, dengan waktu yang tepat, yang cepat, hasil kita juga menjadi karya yang tepat gitu.